Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Ceramah Pak Rizik Syihab yang menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah, selamat bersua kembali dengan channel kami AM72431. Dalam kesempatan kali ini, kami AM72431 channel akan menayangkan sebuah cuplikan ceramah Pak Rizik Syihab, yang dalam ceramahnya Pak Rizik salah total dalam menerangkan silsilah Sunan Gunung Jati. Mengenai topik yang sangat penting ini, kami AM72431 channel akan menyampaikan dan menayangkan silsilah yang benar dari ceramah Pak Rizik Syihab, yaitu yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang telah kami sampaikan awal tadi bahwa ceramah Pak Rizik Syihab salah karena tidak sesuai fakta yang telah dicatat di manuskrip silsilah Sunan Gunung Jati. Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskripnya Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sayyidatul Kahfi. Sayyidatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro.
Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Kadhim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu, karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MPC banyak yang belum pergi haji. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan yang baru saja kita lihat dan kita dengar, begitu gamblang dan jelas penjelasan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana dari ceramah Pak Rijik kesalahan yang menghina dan merendahkan Sunan Gunung Jati, bahwasanya di situ kita menarik kesimpulan kalau Sunan Gunung Jati menikahi ibunya sendiri. Sungguh ceramah yang sangat menyesatkan bagi kaum awam yang tidak tahu sejarah. Dan di sini kami tayangkan tadi ceramah Kiai Imaduddin Usman menjelaskan dan mengklarifikasi serta membetulkan ceramah yang salah dari Pak Rijik Shihab. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata Pak Rijik setelah beberapa hari baru tahu bahwa ceramahnya itu salah. Maka mari kita dengarkan permintaan maaf dari Pak Rijik Shihab. Alhamdulillah ada sejumlah netizen yang berbaik hati di medsos. Mereka menginformasikan kepada saya bahwa ada bagian yang memang harus dikoreksi. Santri gaya, ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sungguh miris. Jejak digital tidak bisa kita lupakan dan kita hapus. Dulu Pak Novel Alaidrus pernah berceramah, bila mana ada dari kalangan kita yang mengkritik dan mengkoreksi Habib-habib yang ada di Indonesia adalah iblis. Sungguh omongan yang tidak bersikap baik. Apakah begitu cucu Rasulullah?
Saya terima kasih banyak kepada para netizen yang telah berbaik hati tersebut. Karena itu tadi sepulang dari rumah sakit, saya langsung mendengarkan kembali ceramah saya yang di Jawa Barat, khususnya yang ada koreksi tadi. Mirip dengan iblis. Jadi setelah saya dengarkan ternyata betul, memang ada bagian yang salah Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap dan harus segera diperbaiki. Kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, sebagai penutup kami AM 72431 Channel ingin mengingatkan kita semua bahwa sangat penting untuk memverifikasi informasi dan manuskrip sebelum menyebarkannya. Pengetahuan yang tepat dan akurat dasar dari diskusi, penyampaian yang produktif dan keputusan yang bijaksana. Kami harap kita semua dapat Dari mengambil hasil, pelajaran dari tayangan perkawinan, ini Sayyid dan Abdullah memastikan bin dengan yang bahwa Rara informasi yang Santang kita dapatlah sampaikan putra, yaitu seorang benar-benar Sunan, didasarkan salah satu pada dari fakta Sunan kita yang muliakan, valid. yaitu Sunan Gunung Jati yang tidak lain Terima dan kasih tidak kepada kawan-kawan dan pemirsa yang saat ini semuanya. dan Kesultanan Banten. Bila mana ada tayangan kami yang tidak memuaskan, mohon atensi dan komentarnya. Tak lupa jangan sampai ketinggalan subscribe. Dari Bumi Indonesia, AM 72431 Channel mengundurkan diri, berpikir waras dengan akal yang sehat dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.